itu termaktub di dalam Sefer Yohanan Ferek Arba Esreh Misfar Esrim Ve Seba. Nah, saya tunjukkan ya. Islam, bukan agama Kristen. Saya debater muda dari Muslim yang salah satu ditakuti oleh para pendebat Kristen karena menguasai Ibrani Yunani. Ini saya tunjukkan Pak ya. Nah, ini Yesus. Oh, bukan. Sebentar, belum saya buka. Sebentar Pak ya, mohon maaf Pak ya, saya belum buka ternyata. Nah, ini biar Bapak tahu nih cara bukanya. Ya. Ibrani ini Habsorah Alfi Matthew. Di dalam Habsorah Alfi Markos, Habsorah Alfi Lukas, ya. Habsorah Alfi Yohanan atau Gospel karangan Yohanes. Kita klik caranya. Kita klik Ferek Yud Dalet ya, pasal ke-14 Yud Dalet atau Arba Esreh. Kemudian ayat ke-28, ayat 27 Pak. Nanti Bapak buka terjemahannya Pak. Di situ di Alkitab yang Bapak punya Yohanes pasal 14 ayat 27 ada nggak Pak? Coba Bapak baca terjemahannya dulu. Halo Pak? Pak Karen? Ya. Bapak coba baca terjemahannya dulu. Ini nanti saya baca original language dari Yesus. Silakan Pak. Yohanes pasal 14 ayat ke-27. Yesus mewasiatkan agama Islam ketika hari Paskah. Yohanes pasal 14 ayat 27. Ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, itu kan terjemahan Pak ya. Yesus itu sehari-hari berbicara dalam bahasa Aramaik dan bahasa Ibrani. Saya tunjukkan dalam bahasa Ibraninya, di mana para pendeta, ya mohon maaf Pak ya, bukan sombong. Kadang kita perlu menstimulus. Kenapa apologet Muslim bisa baca Ibrani dan Yunani? Kenapa apologet Kristen tidak? Ini hanya untuk merangsang ya, merangsang dalam arti positif. Nih evangelis baca Ibrani. Nah, kita lihat Pak, bahwa Yesus mewasiatkan Islam. Di Yohanes pasal 14 ayat 27 dikatakan begini Pak. Shalom ani masyir lahem, kutinggalkan Islam bagi kalian. Nah, kalau di dalam terjemahan itu kan di situ disebutkan kamu ya Pak ya. Padahal dalam bahasa Ibraninya itu menggunakan lahem, harusnya kalian Pak. Kutinggalkan Islam buat kalian, kata Yesus. Et slomi ani noten lahem, dan kuberikan Islam, slomi ya, Islami, ani noten lahem, dan kuberikan Islam ini bagi kalian. Lo hederek sheha olam noten ani noten lahem alna yehat lebavchem we al yira. Jangan gundah hatimu, jangan gentar, jangan takut, karena aku mewasiatkan Islam sementara dunia mewasiatkan hawa nafsu. Nah, yang perlu kita garis bawahi Pak, di ayat ke-27 ini ternyata shalom ya, artinya damai. Memang betul artinya damai. Apa sih shalom itu? Apa sih damai itu? Kita lihat Pak. Kita lihat di dalam ini pengertian Islam. Pengertian Islam menurut bahasa, istilah dan Al-Quran. Ya. Dari yang kelima, nih saya coba tunjukkan kepada Bapak. Nah ini Pak,
Islam berasal dari kata shalom atau shalom dalam bahasa Ibrani. Artinya adalah sejahtera atau keselamatan. Dalilnya di dalam Quran surat 19 ayat ke-47. Qala syalamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kanabi hafiya. Nah, makanya Yesus di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-27, damai sejahtera. Nah, arti dari shalom, arti dari Islam itu adalah sejahtera. Loh, evangelis, mana damainya? Mana keselamatan? Di sini selamat dan sejahtera, ada nggak? Tenang. Definisi Islam itu banyak sekali. Ya, itu secara bahasa dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara akademis. Nah, ini Pak. Yang pertama, Islam berasal dari kata asyalmu. Asyalmu berarti damai dan kedamaian. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'alallahi innahu huwasyami'ul 'alim. Jelas ya Pak ya? Artinya damai. Makanya di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-27, damai sejahtera. Ternyata definisi dari Islam itu adalah damai, Pak. Damai dan sejahtera. Yang damai adalah dari kata asalmu, artinya adalah damai. Itu asalmu berarti damai. Sedangkan sejahtera berasal daripada Islam dengan kosakata shalom. Di nomor ke-5.